biasa kepada timnas kita yang bertanding hari ini. Apapun keadaannya, hati kita tetap untuk Indonesia. Yos, let's go. Oh, flicker ya dia. Pakai Master Assassin dengan flicker untuk Diablo. Yang tadinya gue kira dia itu pengen bawain execute biar bisa menang lane-nya lebih pasti lagi. Tapi ternyata di freeze di top lane Yuzong. Rizky sedang di freeze lane karena ada 2 di atas. Iya. Dan bahkan di area mid lane juga barusan kita lihat Roy udah mulai kena banyak sekali damage. Dan untuk sekarang, Bray dengan Grok junglernya agak cukup lumayan sulit ketika dia mau melakukan surprise attack. Karena nggak ada flicker untuk bisa menggabungkan dengan Wild Charge. Ya, dan mungkin bahkan dia harus membuka posisi dia secara terus-menerus ya. Yep. Dan kali ini Iron Hook-nya miss, nggak kena siapa-siapa. Tapi di area depan sana Niki dengan Bone Symbol coba untuk memberikan pressure. Tyrant Revenge-nya coba untuk dilakukan. Terkena ke arah Bray. Bray kali ini bakal menjadi santapan yang begitu lezat bagi teman-teman dari Indonesia. Tapi Bray masih bisa mundur ke arah belakang. Ya, sangat-sangat tanky sekali. Dan di bottom lane-nya juga ada 2 duel antar marksman. Dimana secara segi pressure-nya ini masih aman untuk di area gold-nya. Di top lane-nya Rizky 1v1 dengan Diablo. 1v2 mungkin karena sudah ada Nielsen dekat dengan dia. Tapi Diablo belum mundur ke belakang. Wah, Diablo baru mau mundur ketika lihat dari gold crab-nya ada yang menyentuh. Langsung dia bermain lebih safety lagi. Dan bahkan memancing untuk hadirnya Roy ke arah Nielsen di depan sana. Dan sebentar lagi, hitungan detik, turtle yang pertama sudah mulai hadir land off dan Rizky sudah berada di pose-nya. Dan lihat bagaimana dari Gilang udah ada di atas supaya dapetin ke arah XP-nya. Bisa level 4 bareng-bareng rata untuk Indonesia. Wow. Dan kali ini, Bray mencoba untuk mendapatkan turtle. Tapi ternyata damage dari Nielsen dan juga Rizky begitu menyakitkan bagi dirinya. Setengah HP sudah hilang dan bahkan untuk Gilang udah berada di pose-nya. Black Dagger Form dikeluarkan. Niki mencoba mendapatkan informasi dari depan. Feather Ice Strike di pop up dan kali ini lihat first blood terjadi. Gilang mendapatkan poin yang sangat-sangat krusial tapi Niki sepertinya tidak bisa bertahan. Tapi malah turtle-nya berhasil dikantongi oleh Bray. Yes, dengan adanya Fist Break tadi menciptakan satu blokade yang membuat tidak bisa mundur kembali ke belakang untuk Nikinya dan harus tumbang. Sementara untuk turtle-nya ternyata berhasil disecure oleh Singapura. Jadi di sini masih cukup berimbang. Gold-nya juga hanya selisih 100-an. Gilang di-press oleh Roy dan bisa menghindar dari satu tarikan Iron Hook. Hampir saja Gilang ditarik burungnya Parsha tersebut. Dan dengan Iron Hook yang berhasil digocek, ada Wings by Wings yang bisa menyelamatkan dirinya. Fedor Isaac di pop up, Roy dalam ancaman dan bahkan Nielsen hadir. Ada flicker yang dilakukan tapi ter defense membuat Roy akhirnya ditumbangkan dengan sangat baik. Setup yang begitu ciamik dari teman-teman Indonesia. Baby Cakes di arah bottom lane akan menjadi target operasi berikutnya. Tapi enggak, karena Nielsen dan juga Niki fokus hanya untuk ngambil ke arah monster jungle di arah bottom lane. Ya, dan lihat bagaimana Diablo ya dengan hero comfort dia ini berhasil untuk melakukan freeze lane di top lane dan memaksa Rizky untuk recall ke belakang. Dan ada invasi jungle juga yang dipakai sekarang. Bray masuk ke dalam atas ya di top lane untuk ngambil semua jungle minion. Ya, aku ngelihat di sini Ricky mulai diharas habis-habisan tapi Dragon Tail ya udah cukup untuk membuat Diablo ditumbangkan walaupun di sana ada Bray. Ada Wild Charge yang udah sempat dilakukan tapi ternyata Rizky masih terlalu kuat untuk 2 player dari Singapura. Dan membuat dari Indonesia kali ini semakin diunggulkan. Walaupun lettingan gold di area top lane udah lumayan terkikis. Yap, itu berkat bantuan dari Damage Star juga. Yap. Yang di top lane sehingga membuat Rizky bisa menang duel tersebut juga. Terlalu dalam tadi mungkin extend yang dilakukan oleh Singapura. Dan kembali turtle yang kedua akan menjadi peraduan Heptasis. Item untuk Diablo, ngincar full damage badan. Wah, ini bisa jadi senjata makan tuan ya. Karena Diablo kalau bikin full damage, dia nggak akan berada di depan. Dan itu praktis membuat Bray yang akan selalu berada di depan. Dan lihat bagaimana Standard Revenge, Roy-nya dalam ancaman. Feather Ice Strike dikeluarkan oleh Gilang. Ditukar dengan Feather Ice Strike dari Roy. Tapi kali ini Niki masih bisa selamat dengan adanya flicker yang dia keluarkan untuk mundur. Tapi Turtle bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Indonesia. Timnas Indonesia bakal coba untuk mengurung Singapura. Dengan Rizky Black Dagger Form-nya mengejar ke arah Bray. Dan juga mengunci ke arah Diablo. Tapi lihat bagaimana Turtle yang begitu free berhasil dikantongi oleh Indonesia. Ya, tapi tetap keunggulan gold masih untuk Singapura. Bottom lane-nya diharas habis-habisan. Dan Jaya juga hilang Om. Di arah bottom lane. Ya memang pertukaran ke arah gold turret-nya. Tapi lihat bagaimana Rizky terus berjibaku dengan Diablo yang gak punya item defense.
Iya, dan bahkan dengan item dia tadi kita tahu ini lawannya itu Yuzong. Iya. Dan dia mungkin butuh item untuk menghentikan Regen Life yang dimiliki Yuzong kan, entah itu Dominant Size atau bahkan dengan si Halbertnya dia, tapi dia belum punya sekarang. Ya. Yang berarti kalau memang untuk peraduan dari basic attack pasif dari Yuzong akan bisa aktif. Betul. Ini membuat dari Rizky harusnya menang untuk 1v1 situation ketika berhadapan dengan Diablo. Udah ada bottom lane. Sepertinya udah ada satu. Tarikan Iron Hook dari Lozi. Bersama dengan Flicker, tapi ternyata Niki masih bisa menghindar dari serangan tersebut. Feather Ice Strike. Kali ini di pop up, tapi Gilang memilih untuk mundur saja. Tapi Tyron Revenge ya udah mulai masuk ke arah depan sana. Roy dalam ancaman. Feather Ice Strike dari Roy. Membuat dari satu player, dua bahkan dari Indonesia ditumbangkan. Bahannya bertukar dengan Lozi. Wow, ini masih dekat juga dari Singapura, bahkan sudah press di bagian XP lane. Dan mendapatkan top turretnya. Jadi ada pertukaran gold turret hilang untuk Indonesia, tapi XP turret hilang untuk Singapura. Dari item build-nya, Valentina masih akan menuju ke Lightning Truncheon. Sedangkan mungkin untuk Parsha sendiri sama mengincar item tersebut. Dan ya, mungkin yang uniknya ya, kalau aku bisa bilang ini adalah item dari Diablo. Karena, sabar. Iron Hook-nya udah mulai masuk ke arah Niki, tapi lihat bagaimana Rizky sudah mulai hadir. Feather Ice Strike dari Gilang. Membuat serangan dari Singapura dibalaskan dengan sangat baiknya. Dan Indonesia nggak kehilangan satu member pun. Black Dragon Form dari Rizky mengusir Bray, tapi malahan kali ini Bray yang terlalu maju ke arah depan sana. Coba untuk di cover oleh tapi satu Watchers. Membuat dari Bray kali ini bakal coba untuk mendapatkan point kill-nya. Tapi malahan Nielsen yang di depan sana berhasil ditumpaskan oleh Roy. Ya, dan itu dia tadi tim fight yang memang cukup panjang ya. Tapi kalau kita lihat sepanjang 7 menit yang berlalu, kedua negara ini imbang. Ya. Sangat-sangat berimbang sekali. Itu kan menukar yang terjadi juga selalu ada ya trading yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hampir aja Iron Hook yang kena ke arah player dari Indonesia. Tapi Niki yang selalu memberikan badannya dan membiarkan ini turtle yang terakhir untuk Singapura. Dan kali ini Singapura udah memegang dari segi goldnya. Udah mulai ada angin segar terhadap teman-teman dari Singapura. Bray mencoba untuk melakukan flanking ke arah belakang. Targetnya untuk mendapatkan player-player Indonesia yang berada di posisi paling belakang. Yang sedang mencoba untuk mengamankan serangan dari arah mid turret. Ya, dan bahkan dua item attack ya, ini dimiliki oleh Diablo tadi. Uniknya ya, tadi kalau sempat pengen mention, biasanya nih kalau kita lihat barang first item itu ke Demon Hunter Golden. Iya, main Ya attack kan, speed main juga. attack speed gitu. Tapi tadi dia buatnya Heptasis dulu dan baru sekarang dia punya Demon Hunter Sword. Oke. Ini jadi ngeri juga ya kalau Diablo udah memegang satu Ya, DHS. sih benar. Karena bakal main percentage HP yang nanti untuk fish crack-nya dia yang ninju banyak itu. Ya. Itu bakal ya diakumulasikan dari damage Demon Hunter Sword juga dapat pasifnya. Betul, betul. Dan juga kalau kita perhatikan nantinya mungkin habis ini Diablo bakal mau respect ke arah Halberd. Bisa jadi juga. Wow, main attack speed ya. Main attack speed total kalau begitu sekalian. Oke. Atau kalau mau main dominan ice Main supaya Domi Eye juga bisa. Rizky-nya nggak semakin merajalela untuk mengambil darah. Iron Hook bersama dengan adanya konsil dilakukan, Lolsi belum mendapatkan siapa-siapa. Indonesia masih benar-benar berjuang karena di bagian bottom lane kali ini Rizky berhasil di take down. Feather Ice Strike di pop up, Diablo dalam ancaman dan kali Diablo masih bisa menghindar dari Feather Ice Strike yang diciptakan oleh Gilang. Ya. Wow. Dan itu dia tadi memang sulitnya untuk 1v1 berhadapan dengan badan. Karena dia sekarang termasuk hero yang punya sisi. Satu hero yang lengkap dengan timnya. Bahkan knockback udah dihitung sekarang. Iya, betul. Stun, kena stun. Itu gak bisa berat. Gak bisa jadi naga kan akhirnya. Iya, dan fist break juga sebenarnya bisa untuk kabur juga. Betul. Kalau diperlukan. Apalagi dia juga pegang flicker. Ada dua escape mechanism yang dipegang oleh Diablo. Sementara dengan Lord yang bakal hadir di Land of Down. Indonesia mencoba untuk mengurung timnas Singapura supaya tidak masuk ke area tersebut. Lihat bagaimana Bray diusir habis-habisan dan bagaimana dari timnas Indonesia mencoba untuk mendapatkan Lord tersebut. Tapi di area bottom lane, hati-hati. Udah ada Lowsi dan juga sudah ada BB Kicks. Ini harus hati-hati banget kalau misalnya Indonesia salah step aja. Bisa langsung dipanis, tapi kali ini Nicky coba untuk mendapatkan ke arah depan sana Bray dalam ancaman. Tapi Watchers sama dengan retribusi yang dapatkan Lordnya oleh Singapura. Jabran dengan belakang sana dengan satu buah blessing duetnya. Hanya untuk kabur, tapi dua player Singapura berhasil di take down oleh Indonesia. Dan bahkan Roy dalam ancaman. Mencoba untuk mundur. Bray mencoba untuk mengcover Roy supaya dia tidak ditumbangkan. Dan bahkan Jabran masih berhasil mendapatkan satu outer turret sebagai pengganti dari Lord yang dicuri oleh Singapura. Ya, tapi ini adalah Lord yang akan bisa mengambil
inner dan juga turret Indonesia di bagian mid. Dan itulah yang memang dibutuhkan. Oh, Gilang. What a play. Keren banget tadi Gilang barusan. Feather Eye Strike. Langsung ngepanis ke arah Bray dan otomatis untuk 20 detik ke depan Singapura nggak punya yang namanya tank. Nggak ada yang ngasih badan. Tapi untuk di arah top lane sendiri, Diablo bakal coba untuk menahan aja emosi, ya menahan segala nafsu untuk mengejar ke arah Jabran. Ini Lordnya berhasil diamankan di arah bottom lane. Tentunya Jabran sempat untuk melakukan recall juga dan ya Lord berhasil untuk di clear di bagian bottom lane. Goldnya nggak terlalu jauh. Kembali keuntungan 1000 gold dari Singapura sudah berpindah ke Indonesia hanya dengan 100 gold dan kita sudah masuk dalam menit ke-11. Oke, oh Niki berhasil digocek tapi dan satu buat tarikan yang begitu memadai dari Singapura. Rizky menjadi korban ya. Iron Hook yang begitu baik dari Lolsi mendapatkan orang yang tepat. Rizky masih ditumbangkan. Iron Hook lagi tapi masih bisa digocek oleh Nielsen dan juga Jabran. Ini ngeri banget kalau misalnya Iron Hook barusan kena ke orang mungkin ke arah Jabran ataupun ke arah Gilang. Iya. Dan ini adalah momentum yang diciptakan oleh Singapura tadi. Iron Hook setiap kali terkena mereka selalu bisa dapetin kill poinnya. Dan memang masih belum terlalu jauh. Tapi ingat, mereka bisa memenangkan duel-duel di Turtle dan juga di Lord. Iya. Dimana tadi di start tadi bakal Lordnya oleh tim Indonesia. Mencatat talisman untuk Roy akan jauh lebih sakit lagi. Apalagi punya cooldown time reduction yang cukup penting untuk Valentina, Arcane Shield. Terus strike dia. Sakit banget itu bilang damage dari Feather Eye Strike. Bray mencoba untuk mundur dengan adanya satu Wild Charge. Dia berhasil kabur dari area di mana timnas Indonesia sudah mengepung. Tapi kali ini fokusnya berpindah. Apalagi dari Diablo sendiri. Dia langsung ambil ke arah bottom lane. Ambil ke arah inner turretnya. Dan sebenarnya ada poin positif yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Ketika Lord didapatkan oleh Singapura, mereka masih bisa tahan. Mereka nggak kehilangan apa-apa. Baru sekarang kehilangan satu inner turretnya. Ya, dan lihat item dari Diablo juga. Dia punya Malefic for full damage. Dan bisa dipastikan ini mereka akan main damage-nya bukan hanya datang dari gold lane. Tapi ada XP juga. 3 damage dealer bagi Singapura. Feather Eye Strike tadi udah di pop up. Tapi cicilan demi cicilan dari Baby Cakes ngarah ke arah satu mid lane sana turretnya. Bray coba untuk dicicil-cicil. Renner Rapati belum mengenai siapa-siapa. Niki sudah mencari siapa yang ada di area ambush di bagian bottom lane. Lord hadir. Timnas Indonesia. Kita doakan bisa mendapatkan Lord ini nih untuk menjadi kemenangan. Tapi lihat Blazing 2 tiba-tiba hadir dari Jabran. Mengejar ke arah Baby Cakes. Dan lihat Baby Cakes ya. One last hit. Berhasil ditumbangkan. Lolsi juga hilang. Momento dapatkan Indonesia. Tapi Diablo di bagian bottom lane. Harus berhati-hati karena dia bisa mencuri satu base turretnya. Iya, dan itu keunggulan kecil untuk Singapura. Meskipun mereka mungkin harus kehilangan Lord ini. Tapi setidaknya base turret gak akan bisa respon kembali. Ya, setuju Om. Ini kerugian yang lumayan besar tapi Bray dapetin ke arah Waca sana, ke arah Jabran. Tapi Jabran terus fokus ke arah Bray-nya. Bray udah gak punya apa-apa lagi tapi di sisi lain ada Roy. Masih coba ke belakang tapi lihat Diablo. Hadir ke arah belakang Roy. Itu bukan Jabrannya. Double kill. Berhasil melepaskan 2 orang penting dari Singapura. Diablo bakal coba untuk dikejar. Ada bom simbol yang dikeluarkan oleh Niki. Tapi lihat bagaimana Nielsen. Jabran juga low HP tapi bakal mencoba cicil ke arah Diablo. Di sisi lain Niki. Tyron Restart Revenge begitu on point. Diablo yang berhasil tumbangkan. Walaupun ada Iron Hook. Tapi Niki tidak semudah itu untuk dilenyapkan. Oke, dan kita intip dari item build-nya juga Golden Staff sudah selesai. Jadi mungkin akan ada satu item defense untuk Diablo. Tapi tadi dia benar-benar bisa main kucing-kucingan untuk menarik perhatian dari pemain-pemain tim Indonesia. Dan Lordnya diamankan. Pemain Indonesia kali ini sudah bersiap-siap untuk maju berbarengan bersama dengan Lord. Dan ini masih di enhance Lord. Mungkin satu turret bisa tercabut. Ya. Satu base turret milik Singapura. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Dan lihat ya, satu inner turret berhasil dirontokkan. Sisi lain di arah top lane sana, timnas Indonesia. Oh, Niki ditarik dengan Iron Hook dan bahkan dengan ada yang satu boleh dihanam. Membuat tadi Niki kehilangan immortality-nya. Blade confirm hadir bersama dengan ada Blazing Duet. Feather Eye Strike Braya hilang. Nielsen juga hilang tapi Roy berhasil mendapatkan triple kill. Dan lihat bagaimana Singapura mendapatkan maniak untuk Roy.
4 player Indonesia ditumbangkan. Hanya tersisa Gilang. Singapura bakal mencoba untuk was red push ke arah mid lane-nya. Ini bakal menjadi mara bahaya bagi Indonesia. Feather Ice tadi pop up. Gilang mencoba untuk keluar dari zona yang udah dikepung oleh Singapura. Inner turret bakal jadi target operasi di arah mid lane. Masih ada Wings by Wings dari Gilang untuk kabur. Mencari posisi yang lebih baik lagi dan bahkan masih ada Winter Trajun. Save the day. Walaupun Iron Hook-nya nggak kena juga. Ya itu dia Winter. Penyelamatan tadi juga sekalian dengan energy impact yang dipakai oleh Parse dan Ed Gilang. Masih mencoba untuk mencari lebih. Tapi belum ada lebihan sama sekali. Tapi Singapura benar-benar memberikan perlawanan. Namun goldnya sudah swing sedikit ke arah Indonesia. Seribuan dikit lah. 1000 lebih. Malah mengkurang sekarang jadi 800. Iya, dan ada Winter juga. Ini bahaya banget sih. Ya, ada beberapa mungkin defense tools ya yang dimiliki oleh Singapura juga. Mereka harus berhati-hati sekali sebenarnya. Karena dari Diablo, ingat ini bukan cuma 2 damage mid dengan marksman, tapi juga datang dari badangnya dia. Padahal ini bagus banget Om Blazing duetnya dari Jabran, tapi positioning Roy sih kacau. Ya, berarti kan yang kedua berarti ya buat di SEA Games kita kali ini. Ya, betul sekali. Mencatatkan sejarah. Main yang kedua, datangkan dari pemain Singapura, Roy. Nah ini reset kembali. Timnas Indonesia bakal coba untuk menzoning supaya bisa mendapatkan Lord yang berikutnya. Walaupun dengan Lord yang tadi didapatkan oleh Timnas Indonesia berhasil mendapatkan 2 best turret sekaligus. Tapi pastinya Singapura udah mulai mendapatkan momentum mereka kembali. Nielsen dan juga Bray masih saling adu jotos di bagian mid lane. Tapi untuk Nicky yang udah mulai kelihatan gerak-geriknya di tangan Roy. Damage-nya udah selalu menyakitkan. Tapi Winter Tancelnya udah digalakkan. Tyrant Red Center Revenge udah mulai masuk. Tapi Roy kali ini udah memegang ke arah satu immortal ini. Fedor Aztec gak di-copy. Membuat dari Jabran yang hilang. Dan gak ada lagi damage dealer untuk Indonesia. Ada Gilang tapi Gilang jauh di belakang. Dia gak punya Fedor Aztec again. Lord bakal coba untuk dikurung oleh teman-teman Indonesia. Tapi karena satu di arah top lane sana, minion berjalan dengan baik untuk Indonesia. Itu 2 wave minion yang jalan juga. Tapi ada setup untuk tim Singapura. Mereka ingin untuk mendapatkan Lord ini. Lord yang penting pastinya. Yes. Dan ini Nielsen depan Iron Hook udah connect. Nielsen dengan posisi molnya mencoba untuk meng-cancel hal tersebut. Tapi Wild Charge udah dikeluarkan. Tapi Nicky-nya ditumbangkan di tangan sosok dari Baby Cakes. Pada Isaac udah gak sempat lagi. Tapi Gilang di-cancel. Roy-nya di-cancel. Dan kali ini membuat dari Indonesia masih ada celah. Masih bisa mengamankan diri mereka. Walaupun Lord secara gratis didapatkan oleh Singapura. Ya, team fight di tempat yang sempit tadi sangat menguntungkan untuk Badang dan Immortal. Last item untuk Diablo. Ini yang kita tahu bahwa ini adalah comfort hero dari Singapura. Dan terlihat mereka sangat maksimal dengan penggunaan. Mereka tahu banget, in out dengan adanya Badang mereka harus ngapain. Badangnya lompat aja dengan fist break-nya dia. Di belakangnya langsung susulan-susulan damage-nya masuk semuanya. Iya. Dan bersama dengan combo dari Bray juga ya Om. Iya, itu ada dinding di belakangnya ditabrak Wild Charge langsung. Dan bahkan mungkin nggak perlu pakai fist break ketika udah ditabrakin dinding dari Bray. Langsung kena dari fist crack dari Diablo itu sendiri. Dan ini menjadi teori ancaman untuk Indonesia. Mereka harus bertahan dengan Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Di arah mid lane-nya nggak di freeze tapi udah mulai berjalan super minion. R untuk Indonesia. Ditutup jalannya oleh Bray. Kali ini Nielsen yang ada di garis depan. Nicky dengan konsilnya mencoba untuk flanking ke arah belakang. Mengejar siapa yang ada di depan wajahnya. Star Revenge hadir kali ini Indonesia. Jabran dan Blazing Duet yang mencoba untuk mendapatkan point kill. Tapi Rizky menjadi korban pertama dari pertempuran barusan. Federalizer gila belum bisa memberikan impact maksimal. Tapi lihat Roy berhasil ditumbangkan di bagian mid lane. Tapi dengan ada Lordnya berjalan. Satu best turretnya dihancurkan di arah mid dan juga di arah top lane sana. Indonesia mencoba untuk bertahan. Masih ada Federal Strike yang dilakukan oleh Gila dan membuat dari Diablo berhasil ditumbangkan oleh teman-teman Indonesia. Mencoba untuk maju ke arah depan sana. Wilson mengejar ke arah Bray-nya. Bray selalu memberikan badan supaya dari Luisi dan juga Baby Cakes yang gak dipanis oleh Indonesia. Yap, itu terlalu cepat tadi penggunaan dari Winter untuk Diablo, di mana dia memang bisa menyelamatkan diri, tapi ditunggu juga ada Terror Revenge yang dilepaskan oleh Nicky. Dan mengganti langsung ke Rose Gold Meteor, sayangnya belum sempat untuk aktif kembali. Dan Indonesia masih back on the track meskipun
ya goalnya lagi dan lagi sih swing ke Singapura juga. Jadi ini benar-benar close match. Dan kita belum melihat dari Singapura mereka bisa melakukan ending terhadap game ini karena mereka sulit juga. Mereka harus bisa mendapatkan follow up dari dia. Keren banget nih kita dari Standard Defense dengan flickernya mendapatkan ke arah satu Loisi, tapi Loisi yang masih cukup tebal. Back to the form dari Rizky mengejar ke arah belakang, mengejar ke arah Bray, bahkan Fedor Aztec belum di pop up. Serangan dari Indonesia masih bisa dihindari oleh Ungkawa Singapura. Dan ini serangan kayak gini Om ya, jujur bikin deg-degan. Yap. Ini udah masuk ke dalam menit 20 ke atas ya. Inilah yang selalu kita sebut one moment. One moment. One moment ya. Apapun yang terjadi, siapapun yang membuat kesalahan kecil ini akan terpunish dan mereka bisa kehilangan game tersebut. Aduh, itu dia bagian bottom lane. Udah ada Diablo yang sneaky peeky, udah berada di area rumputan. Tapi untuk Lordnya bakal coba untuk dipancing-pancing oleh teman-teman dari Indonesia. Hilang dengan Wings by Wings. Mencoba untuk mundur dari sergapan yang dilakukan oleh Bray. Tapi lihat tuh Niki di bagian mid lane. Sepertinya mulai terpop up. Mulai kelihatan gerak-geriknya. Ada Fedor Ice Strike yang juga dilakukan. Dan membuat dari Roy akhirnya memilih untuk mundur. Iron Hook masih bisa ditangkis. Niki kali ini gak semudah itu untuk ditarik. Yap. Dan ini adalah Evolve Lord yang memang wajib dimenangkan oleh siapapun juga. Kalau mereka ingin dapetin kemenangan. Ada wild charge dari Bray, mencoba dapetin ke arah Nielsen. Fedor Ice di pop up dan lihat siapa yang terkena impact tersebut. Diablo, ada back ke form mengarah ke arah Baby Cakes dan Baby Cakes ditumbangkan oleh teman-teman dari Indonesia. Rizky tidak pantang mundur, mengejar terus ke arah Nielsen juga ke arah Roy-nya dan membuka celah bagi Indonesia ngamanin Lord yang sudah evolve ini. 4-5 member Indonesia sudah berada di pose-nya. Tapi hati-hati. Ada Diablo yang diam-diam bisa sneaky peeky untuk melakukan split push. Fighter rasa assassin. Tapi udah ada Fedor Isaac yang dilakukan. Membuat dari Diablo yang mundur. Di sisi lain, Rizky sendiri mencoba untuk men-zoning out Roy dan juga Bray. Tapi Roy kali ini udah ngambil Fedor Isaac. Dia pegang Dragon Form Om. Yap, dan yang bisa kita tahu ya, dengan tumbangnya Marksman ini mahal banget. Ya. Tapi sekarang ketika Marksman tumbang, mereka masih punya damage yang lain yang tersembunyi. Ada Diablo. Dan ini berarti mereka harus hati-hati juga. Dan Diablo dari tadi, ini selalu mencari kesempatan untuk melakukan split push. Yap. Ini bahaya banget. Oh my god. Lihat siapa yang ketarik di sana. Ada Iron Hook yang on point ke arah Gilang. Tapi yang tetap lihat Roy-nya. Dan Diablo-nya. El Momento untuk Indonesia. 2 player hilang dari Singapura. Lois yang ketinggalan di arah belakang dan Bray berhasil ditumpaskan. Gak ada retribution. Indonesia bakal fokus untuk kabarin ke arah Lord yang evolve ini. Kemenangan berada di depan mata untuk Indonesia. Fokus dan disiplin. Indonesia pasti bisa menang. Yes, half speed dari Lord dan akan diserahkan ke Indonesia sekarang. Sekarang tergantung bagaimana mereka akan mengeksekusi karena hanya memiliki 1 meteorit dan akan diteruskan juga oleh Rizky bersama dengan Gilang dipancing. Wow, digigit. Gilang tergigit dan udah ada 1 meteorit. Masih bisa aman, masih bisa mundur. Tambah lagi dengan Fedor Ice Strike yang dikeluarkan. 1 base target karena mid lane akan jadi target operasi Indonesia. Lihat siapa yang bakal diharas habis-habisan. Yaitu Loisinya. Dan lihat Baby Cakes. Masih ada Winter tapi Blazing Duet yang masuk. Tambah dengan gila DPS Magic. Membuat dari Singapura wipe out. Indonesia menunggu datangnya Billion di area mid lane. Bakal menunggu Diablo juga hadir dari Singapura bersama dengan area Bray. Diablo bakal mencoba untuk mempertahankan Jabran. 1 base terakhir dari Jabran. Masih ada Immortal untuk bisa menyelamatkan dirinya. Masih bisa menunggu ke belakang tapi base target jadi target operasi Indonesia. 1 poin untuk Indonesia. Akhirnya dan itu sangat-sangat tipis sekali meskipun memang menemui kesulitan tapi mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan dan kemenangan pertama untuk Indonesia atas Singapura. Indonesia berhasil membuat kita deg-degan tapi benar-benar hasil yang maksimal, hasil yang indah untuk timnas Indonesia. Gila sih. Kacau sih, hilang sih.